balik lagi di Putri Story. Putri Story kali ini bakal menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian. Siapa dia dan kenapa sih dia harus melakukan pembunuhan sebanyak itu, 62 orang. Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Hu Bonggun lahir pada 24 Februari 1955. Dari kecil ia tuh dikategorikan sebagai anak yang baik gitu. Dari SD sampai SMP juga dia masih jadi anak yang baik. Cuman waktu pas masuk SMA dia tuh kayak merubah perilaku dia. Contohnya kayak dia itu bolos sekolah selama 28 hari di 3 tahun sekolah. Setelah itu dia kekurangan minat belajar juga. Dari 65 siswa, ia mendapatkan peringkat ke-63, dimana yang udah hampir di paling bawah juga. Setelah itu, pernah dia waktu itu kayak marah gitu kan. Nah, pas dia marah tuh dia kayak ngancurin jendela, dan kaca-kaca dari jendela itu dia pakai buat nyakitin diri dia sendiri gitu. Nah, pada kelas 3 SMA kehidupan ia tuh berubah drastis dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Pas ayahnya meninggal dunia kan keluarganya jadi kekurangan tuh. Akhirnya dia itu memutuskan untuk wamil. Nah, di wamil itu dia mendaftar sebagai marinir. Ketika keluar dari wamil, akhirnya dia memutuskan untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota kepolisian. Karena memang ayahnya dulu juga bekerja sebagai anggota kepolisian, makanya kayaknya dia berpikir deh kayak kenapa dia nggak jadi anggota kepolisian juga gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya dia keterima tuh jadi anggota kepolisian. Nah, setelah dia keterima jadi anggota kepolisian, dia ditempatkan di Kota Busan pertamanya. Nah, setelah di Kota Busan akhirnya dia dipindahkan ke Seoul. Sebetulnya di Seoul sendiri tuh ia tuh bekerja di kayak gedung kepresidenan gitu untuk menjadi bagian ajudannya atau kayak bodyguardnya gitu kan. Tapi nggak lama, kayak sekitar cuma 1 tahunan gitu, akhirnya ia dipindahkan ke kota Eryonggun. Itu sebenarnya kota baru ya buat dia. Cuman di kota tersebut ia menemukan seorang wanita dan ia jatuh hati ke wanita tersebut. Akhirnya mereka berpacaran lah tuh. Singkat cerita akhirnya si Hu Bonggun dan cewek ini tuh pacaran gitu. Nah, pas mereka pacaran, mungkin saking sayangnya si Hu Bonggun itu kepada si ceweknya, dia minta nih ke ceweknya buat yuk kita tinggal bareng aja gitu. Cuman yang pastinya keluarga perempuannya tuh nggak setuju kalau misalnya mereka tuh tinggal bareng-bareng, karena kan mereka belum nikah juga kan. Tapi Hu Bonggun mengatakan ke keluarga dan pacarnya bahwa dia sebenarnya juga mau kok nikah, cuman dia lagi ngumpulin uang juga gitu loh. Dan kenapa mereka nggak daftar nikah dulu aja gitu. Nah, akhirnya karena si Hu Bonggun ini ngotot dan kekeh pengen tinggal bareng pacarnya, akhirnya mereka tinggallah bareng-bareng. Pada 26 April 1982, Hu Bonggun mungkin dapat shiftnya tuh dapat shift siang karena paginya dia masih tidur. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau di kepolisian itu ada shift-shiftan juga gitu. Dan pada saat itu Hu Bonggun dapat shift siang karena paginya dia tidur. Nah, setelah itu si pacarnya itu kayak ngelihat gitu loh ada lalat di badannya si Hu Bonggun. Nah, si pacarnya itu berniat untuk kayak ngilangin lalat dari badannya gitu, kayak mukul. Kalian tau lah kalau mukul lalat tuh kan pasti kayak pelan, gak mungkin kencang juga gitu. Nah, pas si pacarnya lagi mukul lalat gitu, si Hu Bonggun tuh bangun gitu. Dan dia bangun sambil marah-marah kayak kamu ngapain gitu ngelakuin kayak gitu. Padahal kan mukulnya juga gak kenceng gitu, kayak lebay aja gitu si Hu Bonggunnya. Terus dia kayak marah-marah gitu sampai jam 4 sore waktunya dia berangkat kantor, dia masih keadaan yang marah banget gitu. Jadi dia pergi kantor keadaan lagi marah. Udah. Nah, setelah itu malamnya jam 7 malam si Hu Bonggun nih pulang nih ke rumah gitu. Tapi dengan keadaan lagi mabok-mabokan. Kayak abis minum gitu lah, lagi mabok. Nah, ya udah gitu, kalau mabok mah mabok aja tapi rusuh. Maboknya sampai mukulin si pacarnya gitu. Nah, pacarnya kayak dipukul-pukulin. Nah, pas lagi pacarnya dipukulin nih, kakak perempuan dari si kakaknya tuh ngeliat kalau adik perempuannya tuh lagi dipukul kan sama si Hu Bonggun. Kakaknya datang, niatnya kan buat ngelerai. Tapi bukannya malah malu gitu ya ditegur sama si kakak dari pacarnya, dia malah memukul kakak perempuannya dari pacarnya juga. Jadi dia tuh mukul 2 orang, pacarnya sama kakak dari pacarnya. Udah kan jadi heboh kan tuh rumah. Nah, akhirnya tetangga pada dateng.
tetangga pada datang buat kayak, ih kamu nggak boleh kayak gitu, kok kamu mukul perempuan bla 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 gitu, kayak buat kayak bikin heboh aja gitu kan. Nah abis itu akhirnya Hubungun kan makin marah tuh, akhirnya dia nggak diem di rumah itu, akhirnya dia pergilah tuh. Nah pada saat dia keluar dari rumah, saat dia pergi, dia ketemu sama temen-temen kepolisiannya lagi. Nah diajakin lagi deh tuh minum, padahal kan posisinya di situ dia udah mabuk kan, tapi dia tetap ikut sama teman-temannya buat minum lagi. Nah abis itu kan pas lagi mereka minum-minum, adik laki-laki dari si kakak-kakaknya ini datang kayak ngelabrak gitulah ke si Wubonggun, kayak lo tuh ngapain mukulin kakak-kakak gue gitu kan. Nah si Wubonggun kan harusnya kayak gimana gitu kan, ngomong apa kayak minta maaf kayak apalah gitu. Dia malah berdiri terus dia langsung kayak nodongin pistol gitu ke adiknya si pacarnya. Orang-orang pada shock dong, pada kaget, termasuk teman-teman kepolisiannya juga kayak coba nenangin gitu, kayak tenang lo tuh nggak boleh ngelakuin gini, tenang gitu kan. Walaupun dia polisi, dia nggak boleh kan ngelakuin hal kayak gitu. Cuman bukannya malah masukin lagi tuh pistol ke bajunya, tapi dia malah kayak nembakin ke salah satu sudut, dimana yang mengakibatkan teman-temannya dan adik dari si pacarnya ya kabur gitu, kayak ketakutan semua lah semuanya. Nah setelah pada kabur, dia juga pergi ke salah satu markas persenjataan, mungkin cuma polisi doang kali ya yang tahu. Dia ngambil 180 peluru dan 7 granat. Nah udah tuh dia ambil, dia bawa, udah dia pergi lagi tuh dari markas. Nah habis dia pergi dari markas, dia ketemu sama laki-laki berusia 26 tahun, lagi jalan biasa, lagi nggak ngapa-ngapain, cuman jalan doang tuh laki-laki. Tiba-tiba dia tembak, kayak dar gitu, dia tembak aja, padahal nggak salah apa, itu laki-laki nggak salah apa-apa. Dia kayak serandom itu, dia pengen nembak orang gitu. Udah kan meninggal tuh laki-laki. Udah dia pergi lagi tuh, dia pergi ke salah satu pasar. Nah di pasar itu dia tembak-tembakin lagi orang, kayak sekitar 2 sampai 3 orang dia tembakin, dia pergi lagi. Udah random, dia tembakin tuh bener-bener random aja gitu, dia dadar gitu, dia tembak, udah dia pergilah ke kantor pos. Nah setelah dia pergi ke kantor pos, dia tembakin 2 sampai 3 orang lagi. Waktu itu operator telepon 2 orang dia tembak juga, dan dia sempat kayak mutusin kan kalau telepon tuh kayak ada kabelnya gitu kan. Nah dia putusin kabel teleponnya, mungkin supaya nggak ada yang masuk gitu telepon. Akhirnya dia pergi lagi. Nah setelah dia pergi dari kantor pos, dia pergi ke salah satu pemakaman. Kan biasanya kalau di Korea itu kalau pemakaman tuh ya emang ada sekalian minum-minum sojunya gitu-gitu kan, untuk menghargai orang yang meninggal gitu. Di mereka tuh emang kayak gitu. Nah si Hubonggun ini minum, dia ikutan minum sojunya juga gitu, dia ikutan minum 2 gelas 3 gelas gitu. Udah minum, dia ngomong nih sama yang mungkin sebelahnya dia atau temen yang nggak baru dia kenal gitu. Dia nanya, tadi denger ini nggak, denger apa ini ada tembakan gitu. Terus udah gitu dia ngomongnya kan santai kan. Abis dia nanya kayak gitu, dia berdiri, dia tembak-tembakin lagi orang-orang yang ada di situ. Sekitar 12 orang dia tembak sampai meninggal. Nah akhirnya dia pergi lagi, dia pergi ke suatu desa, dan di desa tersebut itu kayak lagi ada perkumpulan gitu lah pokoknya. Sama dia tembakin lagi tuh, orang-orang lagi pada ngumpul. Udah abis dia tembak-tembakin lagi, dia datang ke pasar lagi, dia tembakin lagi orang-orang yang ada di pasar. Udah gitu udah kan, kayak dia tuh ngebunuh kan dari malam sampai ke menuju subuh gitu kan. Nah pada saat menuju subuh, ia kayak datang ke rumah-rumah yang masih nyala, dia ketok, dan pas dia ketok itu ya orang-orang otomatis ngebuka lah, karena kan posisinya si Hubonggun tuh lagi pakai baju polisi. Walaupun dia bawa senjata, ya orang mana takut gitu ya, polisi kan untuk melindungi. Nah ini mana tahu gitu nih polisi abis ngebunuhin berpuluh-puluh orang gitu kan. Akhirnya dibukain pintunya, ditembakin lah orang-orang yang setiap ngebukain pintu buat dia. Setelah itu kan dia kayak ketok-ketokin pintu-pintu warga kan. Nah akhirnya ada satu rumah yang dia ketok, dia buka, di situ ada 5 orang anggota keluarga. Karena kan posisinya tuh pelurunya udah habis semua nih, dia udah nggak punya tembakannya, dia
tembakan dianya itu udah nggak punya peluru lagi kan. Akhirnya dia memakai 2 granat dia untuk ngebom rumah tersebut bersama dengan diri dia sendiri. Jadi dia ngebom anggota keluarga yang ada di rumah tersebut dengan diri dia sendiri. Akhirnya dia kayak secara tidak langsung ya membunuh diri dia di situ gitu. Akhirnya Woo Bong-gun meninggal di tempat bersama 5 anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Nah, akhirnya Woo Bong-gun meninggal di tanggal 27 April 1982. Pihak kepolisian sendiri tuh nggak pernah tahu apa alasan Woo Bong-gun tuh harus ngebunuh seseorang tuh secara random. Apakah ia punya masalah pribadi atau ia emang punya masalah dari psikis dia atau apa gitu, nggak tahu. Atau emang kayak kerusuhan dia waktu dia lagi mabok gitu, nggak ngerti gitu. Ini tuh kayak ciri-ciri orang yang mabok tapi rusuhnya rusuh serem, ngebunuh banyak orang gitu kan, jadinya serem. Makanya kalau mabok jangan rusuh gitu. Nah, itu adalah cerita Woo Bong-gun, anggota kepolisian yang membunuh 62 orang dan 33 orang lainnya luka-luka parah. Awalnya sih cuma 56 orang sebetulnya. Cuman sisanya tuh kayak mereka hidup, mereka masih hidup, cuman pada saat mau ke rumah sakit mereka meninggal di jalan kayak gitu. Jadi totalnya tuh hampir 62 orang yang meninggal dan 33 orang luka-luka. Nah, sempat otaknya dari Woo Bong-gun sendiri mau dicek gitu, ada masalah apa gitu kan di otaknya, cuman nggak jadi gitu. Akhirnya ya udahlah. Dan dia juga sempat dapat masuk muri gitu untuk kasus pembunuhan terbanyak dan tercepat, cuman dicabut juga karena memang takutnya men-trigger orang yang punya sakit mental kayak yang sama gitu untuk melakukan hal yang sama juga, jadi dihilangkan. Maka dari itu akhirnya Woo Bong-gun ya udah meninggal, udah beres. Nah, itu adalah cerita Woo Bong-gun, anggota kepolisian yang membunuh 62 orang dan 33 orang terluka parah. Semoga kalian bisa dapat hikmahnya. Mungkin hikmahnya kalau mabok jangan rusuh, nggak ada yang canda. Jadi maksudnya mungkin kalian ada hikmah dari cerita yang aku ceritakan tadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga aku bisa menceritakan hal-hal yang lebih bagus lagi, cara penyampaiannya lebih bagus lagi. Dan terima kasih. I love you all.